Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari angkatan 2020 dari Pendidikan Sosiologi angkatan 2020 kelas A. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan dengan responden 20 orang. Di sini data yang saya masukkan untuk mengujinya harus memasukkannya ke dalam aplikasi SPSS. Di sini untuk memasukkannya ke dalam aplikasi SPSS di blok terlebih dahulu, kemudian di copy ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini inilah data yang muncul pada aplikasi SPSS beserta totalnya. Tidak lupa juga dalam variable view ditulis sesuai dengan apa yang ada di Excel, yaitu namanya itu per 1, 2, 3 sampai dengan 7 sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Nah, di sini untuk menguji data yang dimasukkan apakah data valid atau data yang tidak valid, di sini kita masuk ke dalam aplikasi ke dalam fitur analis, kemudian correlate dan bivariate. Semua yang ada di situ, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7 beserta dengan totalnya, dipindahkan ke dalam variabel. Langsung saja kita okekan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa per satu R tabelnya lebih besar daripada dengan R hitung. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan bahwa data yang dimasukkan adalah data valid. Sedangkan apabila R hitung lebih kecil daripada dengan dibandingkan dengan R tabel, maka dapat dikatakan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang tidak valid. Dan di sini pada pertanyaan pertama atau part 1, di sini dapat kita lihat bahwa R hitung lebih besar daripada dengan R tabel lebih besar dibandingkan dengan R hitung. Jadi dapat dikatakan bahwa data tersebut yang dimasukkan adalah data yang tidak valid. Kemudian pada part 2, di sini dapat terlihat R hitungnya lebih kecil dibanding R hitungnya lebih besar daripada dengan R tabel. Dapat dikatakan bahwa data tersebut yang dimasukkan adalah data valid. Kemudian pindah pada part 3, yaitu R hitung lebih kecil dibandingkan dengan R tabel. Dapat dikatakan juga bahwa R tabel data yang dimasukkan adalah data yang tidak valid. Masuk ke dalam part 4, yaitu R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Jadi part 4 ini dapat dikatakan bahwa data yang dimasukkan adalah data valid. Kemudian part 6 yaitu data R tabel lebih kecil dibandingkan dengan R hitung, dan dapat dikatakan bahwa data yang dimasukkan adalah data valid. Pindah ke part 7. Part 7, R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. Sedangkan part 7 dapat dikatakan bahwa data ini tidak valid karena R hitung lebih kecil dibandingkan dengan R tabel. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.